Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DBTV, channelnya edukasi. Kembali lagi bersama saya Nurul Aisyahrini, adalah pengajar di SMA Dua Bangsa, mengajar mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Minggu lalu kita membahas mengenai makna demokrasi yang tertuang di dalam hakikat demokrasi. Dan sekarang kita akan lebih merincikan pembahasan mengenai klasifikasi demokrasi. Yuk langsung ke pembahasannya. Nah, yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di dalam politik, tanpa disertai adanya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan di dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal, contohnya seperti Amerika Serikat maupun Turki. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Berikut demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis seperti Republik Rakyat Tiongkok maupun Korea Utara. Lalu yang ketiga, yaitu demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok, seperti halnya Mesir, Zambia, dan juga Indonesia. Pembahasan berikutnya berdasarkan ideologi. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Contoh negara yang menganut ini adalah Amerika Serikat atau Afrika Selatan. Lalu yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Cronenberg, demokrasi rakyat telah mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Mariam Budiarjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Contoh negara yang menganut ini adalah Laos. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu demokrasi langsung dan juga demokrasi tidak langsung. Untuk demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum, negara, dan atau undang-undang secara langsung. Nah, kalau demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem keterwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini didasarkan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan juga kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi keterwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Nah, itu adalah pembahasan-pembahasan mengenai klasifikasi demokrasi. Pasti paham ya, gampang banget dan contoh-contoh negaranya tuh banyak banget. Nah, langsung ke pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Lalu yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Lalu yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Lalu yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Nah, menurut Alamudi, suatu negara disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut. Yang pertama ada kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, lalu kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas,
jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan dengan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan juga politik, lalu nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nah, lalu bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? Kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai di sini, apakah dapat dipahami? Kalau ada yang tidak dipahami atau ingin berdiskusi, silahkan tulis di komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke semua orang yang kalian kenal agar tidak ketinggalan informasi di Doa Bangsa TV. Cukup sekian pembahasan dari Ibu, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.